berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung, yang diperintah oleh ratu yang bernama Ciksima. Ratu Ciksima memiliki 7 orang putri yang sangat cantik, yang dikenal dengan sebutan Putri 7. Mayangsari, si bungsu dari 7 bersaudara, dikenal sebagai putri yang paling cantik. Tubuhnya indah, wajahnya berseri seperti cahaya bulan, kulitnya sehalus sutra, alisnya rapi seperti semut sedang berbaris, dan rambutnya indah dan panjang. Mayangsari juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Selain itu, ada pula Pangeran Empang Kuala dari kerajaan seberang yang tidak sengaja jatuh hati pada putri paling kecil Ciksima. Dumai sendiri adalah kota terbesar kedua setelah ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Nama Dumai pun diyakini berasal dari legenda Putri 7 yang sangat terkenal di tengah masyarakat Provinsi Riau. Di suatu hari yang cerah, ketujuh putri Ciksima pergi mandi di Sungai Lubuk Sarong Umai. Begitu menikmati kebersamaan, mereka tidak menyadari adanya pengintai. Ketika itu, Pangeran Empang Kuala yang berasal dari kerajaan seberang melintasi sungai tempat 7 kakak beradik tersebut mandi. Pangeran pun langsung terpesona melihat ketujuh putri cantik Ciksima. Setelah beberapa saat, pandangan sang pangeran terus kembali kepada satu orang, yakni Putri Mayangsari. Dari situ, muncullah keinginan untuk meminang Putri Mayangsari pujaan hatinya. Pangeran Empang Kuala kembali ke kerajaan dan segera mengirim utusannya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Setibanya di sana, utusan Pangeran Empang langsung menemui Ciksima untuk mengantarkan pinangan adat kebesaran raja yang berupa tepak sirih. Tepak sirih merupakan simbol budaya dalam adat Melayu. Ciksima lantas menyambut pinangan itu dengan kemuliaan adat yang berlaku di daerah kekuasaannya. Dengan segera, Ciksima meletakkan pinang dan gambir pada cambol wadah paling besar yang ada di dalam tepak itu. Sementara sisanya ia biarkan kosong. Sebagai seorang pemimpin, Ciksima sangat teguh memegang adat kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ia percaya bahwa putri pertamanya paling berhak untuk menerima pinangan terlebih dahulu. Maka dari itu, dari 7 buah combol yang mewakili setiap putrinya, ia menaruh combol terbesar sebagai simbol dari putri tertuanya. Sehingga balasan dari Ciksima ini memberi isyarat bahwa pinangan Pangeran Empang Kuala akan diterima oleh putri pertamanya, dan bukan oleh putri bungsunya yang bernama Mayangsari. Malu karena pinangannya untuk Putri Mayangsari ditolak, sang pangeran lantas dibutakan amarah dan tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Dengan segera, ia mengirim panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung, sehingga tepian Selat Malaka pun langsung menjadi arena pertarungan. Di tengah kecamuk perang, Ciksima mengajak semua putrinya untuk ikut dengannya ke hutan. Sesampainya di sana, Ciksima meminta ketujuh putrinya untuk bersembunyi di sebuah lubang yang ditutupi atap, yang terbuat dari tanah dan terlindungi pepohonan. Selama 3 bulan bersembunyi, Ciksima juga membawakan makanan dan minuman untuk ketujuh putrinya selama 3 bulan perbekalan. Setelah itu, ia kembali ke medan perang. Lebih dari 3 bulan peperangan tersebut terjadi. Ciksima melihat semakin banyak prajuritnya yang gugur. Rakyat yang dicintainya pun ikut tewas, dan kerajaannya yang porak-poranda. Tak sanggup melihat keadaan itu, Ciksima akhirnya meminta bantuan kepada para makhluk halus yang terdapat di Bukit Hulu Sungai Umai. Permintaan ini pun disetujui. Ketika Pangeran Empang Kuala dan seluruh prajuritnya sedang beristirahat di bawah pohon, pada malam hari, dalam hitungan detik, ribuan pakau berjatuhan dan menusuk para prajurit Pangeran Empang Kuala hingga mereka semua tidak berdaya. Di saat lawannya tak lagi mampu berkutik, Ciksima melihat sebuah kesempatan. Kini saatnya bagi Ciksima untuk mengirim pesan kepada Pangeran Empang.
lantaran ketujuh putrinya meninggal akibat kelaparan dan kehausan. Ditinggal ketujuh putrinya, Ciksima pun kehilangan semangat hidup. Ia dilanda kesedihan luar biasa dan berangsur-angsur jatuh sakit, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Hingga kini, legenda Putri Tujuh ini dipercaya sebagai asal-usul lahirnya kata Dumai, yang diambil dari kata Pangeran Empang Kuala ketika terpesona dengan kecantikan Putri Mayangsari. Moral dari cerita Putri Tujuh ini adalah, kita dianjurkan untuk selalu belajar agar tidak dibutakan oleh emosi ketika keinginan kita tidak terwujud. Persis seperti yang dilakukan Pangeran Empang Kuala ketika pinangannya ditolak oleh Ciksima. Sebagai manusia, kita juga perlu berpikir jauh sebelum bertindak, agar tindakan kita tidak menyebabkan kekacauan, bahkan malapetaka bagi banyak orang.